Alhamdulillah alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tsumma innakum ba'da dzalika lamaytun. Tsumma innakum yaumal qiyamati tub'atsun. Ma'asyiral muslimin, hadirin ikhwatu iman yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pertama-tama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang dengan izin serta iradahnya Allah masih berkenan memberikan berbagai macam nikmatnya kepada kita semua, terutama nikmat iman, nikmat sehat, serta nikmat-nikmat yang lainnya yang tidak ternilai harganya dan juga tidak terhitung jumlahnya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa bisa untuk mensyukuri nikmat-nikmat Allah dengan melaksanakan taat kepadanya. Perintahnya dikerjakan dan larangannya dijauhi. Itu makna syukur. Ma'asyiral muslimin, dalam kesempatan yang lalu kita telah sampai kepada pembahasan proses penciptaan manusia, baik berdasarkan nas Al-Quran maupun hadis-hadis Rasulullah SAW yang sahih, bahwa manusia itu berasal dari saripati tanah. Yang dimaksud adalah anak keturunan Nabiullah Adam alaihissalam. Allah ciptakan dari saripati tanah. Min sulalatin min tin. Sedangkan Adam Allah ciptakan dari tanah yang oleh Allah diambil dari seluruh permukaan bumi. Ini sebagaimana hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah, dari saripati tanah jadilah nutfah, yaitu sperma, sel telur. Jadi dari sperma jadilah alaqah, segumpal darah. Dari alaqah jadilah mudghah, segumpal daging. Lalu kemudian daging membungkus tulang belulang. Maka jadilah makhluk yang berbentuk lain, yaitu janin. Itu selama 120 hari. Begitu memasuki hari 120 hari, maka Allah berikan ruh. Maka dari situlah manusia mulai hidup sampai saat ini. Inilah proses kejadian manusia. Dan saya tambahkan, begitu Allah memberikan ruh, maka manusia atau janin dalam rahim itu hidup, dan saat itu pula Allah mengutus
seorang makhluknya yaitu malaikat untuk mencatat, ya, maaf, untuk mencatat umurnya, mencatat rizkinya, mencatat amalnya, mencatat baik dan buruknya. Itu saat 120 hari. Dan pada hari itu juga, di usia itu juga, Allah mengajak dialog kepada seluruh janin. Sebagaimana yang Allah jelaskan di dalam surah Al-A'raf ayat 172. Alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhan kalian? Kata Allah kepada seluruh janin, baik janin kita maupun janin mereka, siapapun orang tuanya, apapun statusnya, semua janin ditanya oleh Allah, alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhan kalian? Qalu, seluruh janin menjawab, bala syahidna, betul bahwa engkau adalah Tuhan kami. Kami bersaksi bahwa engkau adalah Tuhan kami. Seiring dengan ayat itu, maka Rasul bersabda, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang lahir ke muka bumi dalam keadaan suci. Artinya, semua bayi yang lahir ke muka bumi sudah Islam. Karena itu, seperti yang saya sampaikan pada bulan lalu, istilah anak haram itu tidak ada, Pak. Istilah anak jadah kata orang Garut itu nggak ada. Jadi tidak ada anak haram, tidak ada anak jadah, siapapun orang tuanya. Yang ada adalah bapak haram, emak jadah. Jadi orang tua haram jadah yang ada. Gak ada anak yang haram jadah. Tapi orang tua yang haram jadah banyak, Pak. Ini sebagai ulasan apa yang disampaikan pada bulan yang lalu, yaitu pada bulan Juli. Karena kalau bulan Agustus kemarin masalah umroh, ya Pak, manasik kan kemarin itu. Ada dari saudara kita yang saat itu akan melaksanakan ibadat umroh, ya. Ma'asyiral muslimin. Kemudian seperti yang tadi disampaikan, ya. Yang tadi disampaikan bahwa pada usia 120 hari setelah Allah memberikan ruh dan setelah si janin itu diajak dialog oleh Allah, lalu kemudian Allah menyuruh makhluknya malaikat untuk menuliskan 4 hal tadi. Yang pertama adalah rizkinya. Ma'asyiral muslimin, berbicara tentang rizki, ya. Nah ini, berbicara tentang rizki, ini sudah tercatat, Pak. Setiap kita rizkinya sudah tercatat di Lauhil Mahfuz. Jadi Allah yang Maha Pengasih, Allah yang Maha Penyayang telah menetapkan rizki bagi seluruh makhluknya, yaitu kita, sehingga dikatakan tidak akan mati apabila rizkinya belum sempurna, gitu Pak. Jadi rizki kita ini sudah ditentukan, sudah tercatat di Lauhil Mahfuz. Dan kita tidak akan mati sebelum rizkinya itu sempurna. Pengertian sempurna jangan salah, Pak. Bukan berarti kaya, bukan. Punten, Pak. Ada enggak orang yang meninggal dunia meninggalkan harta yang banyak? Ada, Pak?
Ada nggak? Orang meninggal dunia, meninggalkan harta yang banyak. Ada nggak Pak? Banyak. Ada nggak orang yang tidak mempunyai harta meninggal dunia? Ada. Jadi sempurna rezekinya sampai di situ gitu Pak. Ya. Jadi pengertian sempurna bukan berarti harus kaya KB. Kaya semua, bukan. Karena bingung Pak. Pernahkah Bapak Ibu berpikir kalau manusia Allah ciptakan dengan rezeki yang sama, kayak KB, bingung nggak Pak? Kalau manusia di dunia ini kaya semua, yang ada apa? Miskin semua bakalnya. Kalau kaya semua, susah semua Pak. Ya, begitu juga kalau Allah menciptakan manusia miskin semua, ya udah melarat KB. Karena itu Allah tuh udah mengatur. Ada kaya, ada miskin. Tapi baik si kaya maupun si miskin itu telah disempurnakan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maaf Pak. Ya, saya barusan di kantor itu minum apa ya? Kopi yang disediakan oleh Mang Udin. Saya berpikir, sampai 1 gelas kopi ini, berapa banyak tangan yang sudah menyentuh kopi itu. Ya, Bapak pernah berpikir nggak? Ada yang nanam, apa ya? Ada yang merawat, ada yang metik, ada yang gongseng, kan itu Pak? Ada yang numbuk, menggiling, ada yang ngantongin. Nah ini yang namanya tadi Pak, yang memelihara, yang mupuk, yang metik. Yang jelas bukan orang kaya, orang-orang miskin. Yang punya kebunnya orang kaya. Coba kalau kaya semua Pak, siapa yang nanam jagung? Siapa yang memetik jagung? Siapa yang jualan jagung? Siapa yang ngerebus jagung? Sudah diatur oleh Allah, sudah disempurnakan rezekinya. Karena itu kata Nabi ya, jangan sombong. Karena kita saling membutuhkan. Si kaya pasti membutuhkan si miskin. Begitu juga si miskin membutuhkan si kaya. Ya. Saling membutuhkan Pak. Itulah yang disebut dengan bahwa manusia itu adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Perlu orang Pak. Kira-kira Pak, ada nggak yang namanya pejabat, pemimpin tanpa adanya rakyat? Ada nggak pengusaha tanpa adanya pembeli? Nggak ada Pak. Jangan sombong. Jangan sombong Pak. Minum 1 cangkir teh saja, berapa banyak yang sudah berbuat. Ya. Hadirin hamba Allah yang berbahagia, jadi Allah sudah menentukan rizkinya, sudah mencatat rizki setiap orang ini. Dan Allah tidak akan mematikan orang tersebut sebelum Allah sempurnakan rizkinya. Di dalam Al-Quranul Karim, surah Hud ayat 6, surah ke-11, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ma min dabatin fil ard illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Jadi yang Allah kasih rezeki bukan hanya kita Pak, bukan hanya kita, Nang Mansur, ya, Pak Iyon, bukan Pak. Semut pun Allah kasih rizki. Semut pun Allah kasih rizki. Wa ma min dabatin fil ard illa 'alallah rizquha.
ya. Dan tidak satupun makhluk yang bergerak di muka bumi ini melainkan Allah menjamin rizkinya. Jadi rizki kita sudah dijamin oleh Allah, Pak. Seperti Allah menjamin rizki bagi semut. Allah menjamin rizki bagi cecak. Gimana Pak kalau cecak, Pak? Ada lagunya tuh, gimana? Cecak-cecak di dinding terus. Gimana Pak? Cecak-cecak di dinding, diam-diam merayap terus. Datang seekor, coba, datang seekor nyamuk, hap. Coba Pak, kan merayap, karena rizkinya datang tuh Pak. Itu semut datang, hap. Nggak ada yang namanya apa tadi? Semut, maaf. Cecak yang melayang terbang, nangkepin apa tadi? Nyamuk, nggak ada. Udah rayap, datang semut, hap. Jadi rezeki udah jamin Pak. Luar biasa Pak. Ya. Apalagi kita Pak. Ya. Semut saja Allah kasih rizki. Nyamuk saja Allah kasih rizki. Cecak saja Allah kasih rizki. Apalagi manusia Pak. Ya. Ma'asyiral muslimin. Jadi jangan takut. Rezeki itu sudah dijamin Pak. Tapi tetap harus ada ikhtiar. Harus ada usaha. Kan ada hadis ya. Jadi ada seorang sahabat seharian hanya diam aja di masjid. Ya. Menunggu rizki turun dari langit kan gitu. Dibenarkan gak oleh Nabi Pak? Berdoa tuh Pak. Seharian di masjid menunggu turunnya rizki dari langit. Sembari dia ibadah, sembari dia berdoa. Ternyata oleh Rasul disalahkan. Pergi tuh ke sungai, bawa pancingan, kira-kira gitu ya. Pergi tuh ke hutan, bawa golok, bawa tali, kan gitu. Terus ada usaha Pak. Ma'asyiral muslimin, saya baca hadis Masya Allah. Jadi orang yang mulia di mata Allah diantaranya Pak, orang yang mulia di mata Allah, dia bangun pagi hari, tentunya di waktu subuh, dia sholat subuh, lalu kemudian dia ambil golok, ambil seutas tali, pergi ke hutan, cari ranting-ranting kayu, lalu kemudian dikumpulkan dan diikat. Setelah itu dia bawa ke pasar, dijual untuk menghidupi dirinya dan menghidup keluarganya. Masya Allah. Jempolnya bukan satu, mungkin beberapa jempol. Luar biasa. Karena itu Rasulullah murka. Allah benci kepada orang yang hanya berharap untuk diberi. Hanya berharap untuk diberi. Apalagi menjadi peminta-minta. Tapi sekarang orang yang meminta-minta pinter juga. Ini juga kan profesi katanya. Ini juga usaha. Ini juga kerja. Berangkat pagi, pulang sore, meninggalkan anak dan istri. Naik mikrolet pakai ongkos kan itu. Kan gitu. Itu juga usaha. Bolehlah katakan itu usaha. Tapi itu usaha yang tercela di mata Allah dan Rasul. Orang yang seperti itu di yaumil akhir nanti, mereka daging-daging mereka rontok. Daging mereka tuh rontok Pak. Lalu kemudian Allah jadikan lagi rontok lagi. Di dalam kitab-kitab fikih di antaranya bab Shadaqah Tatawu itu ada hadis yang terbiasa
meminta. Meminta menjadi profesi. Tapi kalau dulu yang meminta siapa, Pak? Zaman dulu, waktu kita kecil, waktu saya kecil, biasanya orang yang meminta siapa, Pak? Orang miskin ya. Kalau sekarang tidak mustahil, Pak. Justru orang-orang kaya meminta kepada orang-orang miskin. Udah terbalik sekarang, Pak. Banyak sekarang orang-orang kaya ya, yang lembaran merahnya sudah tidak terhitung lagi, ya, justru meminta kepada yang kecil-kecil sekarang, Pak. Dengan berbagai macam alasan mintanya. Zaman Kiwari seperti itu, Pak. Ma'asyiral muslimin. Jadi harus optimis, Pak, bahwa rezeki kita sudah tertulis dan Allah menjamin rezeki untuk seluruh makhluk, apalagi kita. Terlebih orang yang beriman, istimewa, Pak. Tapi tetap ada usaha, ada ikhtiar. Punten, contoh yang sederhana, Pak. Makanan sudah ada di depan kita. Makanan sudah ada di depan kita. Kita pun lapar. Di situ ada nasi, di situ ada tempe goreng, di situ ada tumis kangkung, di situ juga ada sambal dan kerupuk. Kira-kira, Pak, kita bisa kenyang nggak dengan itu semua? Bisa kenyang nggak? Nggak bisa tanpa ada usaha untuk mengambil itu nasi, mengambil itu tempe, dimasukkan ke dalam mulut. Lalu kita mengunyahnya, insya Allah. Rezeki sudah disediakan oleh Allah. Tinggal usahanya kita. Dengan berbagai macam cara. Untuk memperoleh rezeki itu. Yang jelas sudah dijamin, Pak. Ma'asyiral muslimin. Ya, jadi sekali lagi berdasarkan surah Hud ayat 6. Bahwa Allah telah menjamin rizki semua makhluknya, termasuk tadi semut, gitu ya, cecak. Ini yang sama cecak, hap di dinding, ujung-ujung datang itu cecak, apa namanya, nyamuk gitu. Itu rizkinya, Pak. Kemudian di dalam surah Al-Ankabut ayat 60. Allahu yarzuquhu wa iyyakum. Jadi Allah yang memberikan rizki kepada kalian. Jadi Allah yang memberikan rizki kepada kita. Dan juga kepada makhluk-makhluk yang lain. Allah yang memberikan rizki kepadanya dan juga kepadamu. Artinya semua rizki itu datang dari Allah. Ya. Ma'asyiral muslimin, tapi ini ada satu peringatan dari Rasulullah. Dalam hadis riwayat Ibnu Majah, Ibnu Hibban, Al-Hakim dan Al-Baihaqi, di mana Rasulullah berpesan kepada kita semua. Ayuhan nas, ittaqullah wa ajmilu fit talabi fa inna nafsan lan tamuta hatta tastawfiya rizqaha wa in abqa'a anha fattaqullah wa ajmilu fit talabi khudhu ma halla wa da'au ma harruma. Ini pesan Rasulullah kepada kita, Pak. Makanya saya ingat, Pak, terutama ini kata-kata yang terakhir itu, saya ingat dulu kata-kata orang tua saya, Pak. Kata-kata orang tua dengan bahasa bijaknya kira-kira gini, Pak. Mipit kudu amit menta ngalak kudu menta, tuh, Pak. Mipit kudu amit kudu pamit, mipit kudu pamit, ngalak kudu menta. Ada orang Garut di sini kan? Mana orang Garut? Orang Cianjur. Mipit itu mipit, Pak. Cengek, cabai, mipit tuh. Kudu pamit. Kalau mati, kalaupun
cengek harus pamit, Pak. Cuman pemet, cuman cengek, jangan, Pak. Mipit kudu pamit. Ngalah, ngambil, harus minta. Kan punya kita. Bisa-bisa, Pak, yang mengantarkan seseorang mendapatkan azab dari Allah, mendapatkan siksa kubur misalnya, mendapatkan siksa neraka, tidak mustahil gara-gara sebutir cengek, Pak. Ini yang dipesankan Rasul. Sehubungan dengan hal itu saya nih, Pak, saya dahulukan nih. Bapak mungkin masih teringat apa yang pernah disampaikan oleh saya beberapa waktu lalu. Mungkin juga ustadz yang lain. Seorang ulama besar Basrah bernama Ibrahim bin Adham. Ya. Di salah satu musim hajinya, atau di salah satu musim haji, dia berangkat, Pak, dari Basrah pergi ke Mekah bersama rombongan untuk melaksanakan ibadat haji. Selesai melaksanakan seluruh rangkaian ibadat haji, jamaah haji pulang. Rombongan dari Basrah pulang, kafilah dari Basrah pulang. Tetapi Ibrahim bin Adham tidak pulang ke Basrah, melanjutkan perjalanannya ke Palestina, Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis, berangkat ke sana. Nah, sebelum dia meninggalkan Mekah, rupanya dia beli kurma untuk bekal di perjalanan. Berangkatlah ia. Pendek cerita, sampailah di Baitul Maqdis, sampailah di Masjidil Aqsa. Dia duduk bersimpuh, menyerahkan dirinya kepada Sang Pencipta. Dia bermunajat, memohon kepada Allah Rabbul Alamin, baik ampunan, rahmat, hasanah fid dunya, hasanah fil akhirah. Dia minta kepada Allah. Di saat ia sedang berdoa, di saat ia bersimpuh di hadapan Allah, berhadapan dengan Allah, dia mendengar di belakang ada dua orang yang sedang berbicara. Di belakang ada dua orang yang berbicara. Dia pun melirik, tapi tidak melihat seorang pun. Apa kata-katanya? Si A bertanya atau berkata kepada si B dalam pembicaranya, itulah, maksudnya Abdurrahim bin Adham yang berdoa, itulah seorang hamba Allah yang Allah selalu mengabulkan doanya. Itulah hamba Allah yang selalu Allah mengabulkan doanya. Tapi untuk kali ini Allah tidak mengabulkan doanya. Begitu mendengar kata-kata itu, terperanjat dia, Pak. Melirik, nggak ada orang. Lalu yang diajak bicara tadi bertanya, kenapa Allah tidak lagi mengabulkan doanya? Kenapa Allah tidak mengabulkan lagi doanya? Maka si A berkata, karena ada sebutir kurma ada sebutir kurma yang telah masuk ke dalam perutnya, bukan miliknya. Ada sebutir kurma yang telah masuk ke dalam perutnya, bukan miliknya. Begitu mendengar kata-kata itu, Pak, dia menangis terseduh-seduh. Dia pun berdiri, bergegas. Dia keluar dari masjid, setengah lari, kembali ke Mekah. Kembali ke Mekah. Sesampainya di Mekah, yang dicari apa?
bukan Masjidil Haram, bukan Ka'bah yang dicari. Tapi sesampainya di Mekah, yang dicari adalah seorang bapak tua yang menjual kurma 4 bulan yang lalu. Berarti Pak, perjalanan Mekah Aqsa Mekah itu perjalanan 4 bulan Pak. Bukan perjalanan apa nih? Kampung apa nih Pak? Kali Anyar Pramuka, bukan. Bukan Jakarta Purwakarta. Bukan Jakarta Surabaya Pak. Mekah Aqsa Mekah perjalanan 4 bulan Pak. Dia mencari seorang bapak tua penjual kurma 4 bulan yang lalu, tapi tidak ditemukannya. Disitulah ditemukan seorang anak muda yang menjual kurma di tempat yang dulu dia membeli. Maka bertanya dia, ulama tersebut bertanya, "Nah, apa engkau melihat seorang bapak tua yang jual kurma di tempat ini beberapa bulan lalu?" Si anak muda menjawab, "Itu adalah ayahku. Dia sudah meninggal dunia 4 bulan yang lalu." Ada urusan apa Tuhan dengan ayahku? Ada sebutir kurma milik ayahmu telah masuk ke dalam perutku. Rupanya ketika dia memasukkan kurma, ya, si penjual memasukkan kurma, mungkin ada beberapa kurma termasukkan. Ada sebutir kurma yang tidak terbayar gitu Pak. Yang bukan milik dia termasukkan. Bukan dimasukkan Pak, termasukkan. Makanya ini yang saya wanti-wanti Pak. Kalau Bapak Ibu berangkat haji, berangkat umroh dengan saya, pasti diwanti-wanti Pak. Saya kepada jamaah, kan salah satu program dari jamaah umroh itu adalah biasa ada ziarah ke pasar kurma atau ke kebun kurma. Itu wanti-wanti saya, silahkan ke pasar kurma, silahkan ke kebun kurma, tapi ingat, di situ hanya halal untuk dicoba, boleh nyoba, bukan untuk dikantongin. Kan begitu datang berapa macam puluh kurma, para pedagang bilang halal, halal. Halal itu kalau dimakan di situ. Ini enggak, halal ya, masukin 2 biji, halal ya, masukin 2 biji. Belinya enggak jadi, pulangnya bawa kurma minimal 1 kilo, coba Pak. Itu jamaah umrah dari Kali Anyar. Awas itu Pak. Akhirnya apa? Ada sebutir kurma milik ayahmu yang telah masuk ke dalam perutku, sehingga menyebabkan Allah tidak mengabulkan lagi doaku. Engkau sebagai ahli warisnya, engkau sebagai anaknya, aku mohon kepadamu nak, untuk menghalalkan sebutir kurma itu. Anaknya bilang, saya maafkan, saya halalkan, tapi ahli waris ayah saya bukan hanya saya punya kakak, saya punya adik. Coba Pak, untuk menghalalkan sebutir kurma. Sebutir kurma menyebabkan tertolaknya doa. Bagaimana kalau sekeranjang kurma? Bagaimana kalau sekarung kurma? Bagaimana kalau uang rakyat yang dirampas? Bagaimana kalau uang negara yang diambil? 1 butir kurma. Makanya ini Masya Allah Pak, ini dipesankan oleh Rasul. Dan saya dapat pesan dari orang tua saya ini. Nasihat orang-orang tua yang bijak itu begitu Pak. Rupanya rujukannya ini gitu. Metik kudu pamit, ngalah kudu
minta, jangan asal. Ini kan cuman cengek, jangan. Ini kan cuman jamu, belum matang lagi, jangan Pak. Ya, ini yang dipesankan oleh Rasul nih. Jadi saya dahulukan yang terakhir. Jadi hadis itu begitu, ini pesan Rasul. Ayuhan nas, wahai manusia, kita nih, ittaqullah, bertakwa kepada Allah. Wa ajmilu fit talab. Nih, wa ajmilu fit talab. Ini kaitan dengan rizki. Sederhanalah kamu dalam mencari nafkah. Tuh, Pak. Sederhanalah kamu dalam mencari nafkah. Kata bahasa orang tua kita, tong bebeakan. Kalau kata Pak Iwan apa tuh? Sederhana saja dalam mencari nafkah. Fa inna nafsan lan tamuta hatta tastawiya hatta tastawpiya rizqoha. Karena sesungguhnya seorang tidak akan mati hingga sempurna rizkinya. Wa in abtu anha, wa in abduha. Jadi sekali lagi sederhana dalam mencari rizki. Karena seseorang tidak akan mati sebelum Allah menyempurnakan rizkinya. Meskipun rizki itu bergerak lamban. Ya, bergerak lamban. Nggak ujug-ujug. Fattakullah, kata Nabi, bertakwa kamu kepada Allah. Sampai 2 kali itu. Wa ajmilu fit talabi. Sederhanalah kalian dalam mencari rizki. Khudu mahalla. Yang tadi wada'u ma haram. Ambil yang haram, tinggalkan yang haram. Bapak, pernahkah Bapak dengar karena usaha lupa masjid ada Pak? Pak, karena dagang lupa masjid ada Pak? Ada enggak? Karena kerja lupa masjid, lupa ngaji, lupa sholat? Nah, etak Pak. Udah ditentukan rezekinya oleh Allah. Coba Pak, orang yang siang malam mencari rezeki. Lalu pertanyaannya, ada jaminan nggak bagi mereka kaya raya? Banyak yang susah Pak. Ya, udah ditentukan Pak, sederhana saja. Jangan karena rizki, mencari rizki, mengejar harta, lupa ibadah. Sebaliknya, karena ibadah lupa mencari rizki. Allah nggak suka begitu. Ya Pak ya? Jangan karena, sekali lagi, jangan karena mencari harta lupa ibadah. Begitu juga, karena ibadah lupa mencari rizki. Itu salah. Harus seimbang, sesuai dengan doa kita. Apa doanya? Yang ideal tuh, Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Gak bener Pak, habis-habisan kita cari rizki sampai tidak ibadah. Maka saya kan pernah cerita Pak, itu saudara kita di Pulau Sepekan Pak, saudara kita di Pulau Sepekan, kehidupan sehari-harinya ya mungkin 80% dari mereka itu kehidupannya itu adalah di laut mencari ikan. Ada yang mancing Pak, ada yang jaring gitu Pak. Itu saya tanya Pak kepada yang mancing ini, sama yang mancing saya, Bang, kalau pergi ke laut, maaf, Bang biasanya cari ikannya pakai apa? Mancing saya. Biasanya saya bawa 2 pancingan.
Berangkatnya kapan bang? Kalau cari ikan, ba'da sholat subuh, teman. Ba'da sholat subuh, bukan setelah subuh. Beda nggak tuh pak? Setelah subuh dengan ba'da sholat subuh beda nggak? Beda pak. Jadi kalau ba'da sholat subuh berarti sholat dulu pak. Kalau ba'da subuh belum tentu sholat kan? Ba'da sholat subuh saya berangkat. Karena Rasul menyuruh supaya ikhtiar pergi dia. Lalu pulang kapan bang? Pulangnya kapan bang? Sebelum duhur. Sebelum duhur. Ya sudah mampu. Berarti sholat duhurnya di tempat. Sebelum duhur. Bang, biasanya dapat ikannya berapa banyak? Biasanya ikannya apa saja? Dia tertawa, bener bukan senyum, tertawa pak. Tertawa dia. Saya bilang, kenapa tertawa pak? Pertanyaannya lucu. Ke saya pak, pertanyaannya lucu. Tergantung niat kita. Kita hari ini mau mancing ikan apa? Maka umpannya jelas gitu pak. Oh begitu. Kalau kita mau mencari ikan apa namanya? Bukan mujair, tongkol. Ini umpannya ini kira-kira gitu pak. Gitu pak. Kalau cari ikan kerapu itu umpannya ini kira-kira gitu pak. Oh. Biasanya bang, berapa banyak yang didapat? Ba'da sholat subuh sampai menjelang duhur. Berapa banyak? Ya alhamdulillah Pak Ustaz. Paling sedikit 70 kilo. 70 kilo Pak. Orang Kali Anyar pergi ke mana tuh? Pantai apa Pak? Warangke. Mancing. Tisuk jedur sampai ke sore jedor. Dari subuh sampai pulang malam. Bawa ikan berapa? 2 kilo. Masih alhamdulillah 2 kilo ya. Itu sholat lagi Pak. Masya Allah. Jadi mereka itu Pak, para nelayan, para pencari ikan, sholat 5 waktu itu di masjid Pak. Di masjid Pak. Disitulah keberkahan. Disitulah Allah memberikan rezeki. Yang berkah, yang melimpah. Ma'asyiral muslimin. Sederhana. Jangan ini karena jangan seperti Bani Israel. Gimana Bani Israel? Karena mancing akhirnya jadi monyet. Karena mancing jadi monyet kan Bani Israel. Kenapa? Tidak ada waktu untuk ibadah. Kan gitu jadi monyet Pak. Makanya tidak mustahil orang-orang sekarang gitu Pak. Akan banyak yang jadi monyet. Kenapa? Ternina bobokan dengan harta. Saya baca lagi Pak. Selama ini yang saya tahu, selama ini orang yang mabuk itu yang minum arak atau sejenisnya. Itu yang saya tahu Pak. Orang mabuk itu orang yang minum arak. Hukumnya haram. Ternyata Pak, orang yang mabuk dunia pun itu haram Pak. Mabuk perempuan haram Pak. Haram, ingat. Enggak ada waktu untuk ibadah. Kata Nabi sampai mengawali dan mengakhiri, ittaqullah tuh. Bertakwa kamu kepada Allah di awalnya. Di akhirnya, ittaqullah. Bertakwa kamu kepada Allah. Sederhanalah kamu dalam mencari rizki. Sudah ditentukan oleh Allah. Tapi ingat kata Nabi tadi. Ingat kata Nabi. Ambil yang halal. Tinggalkan yang haram. Pak, punten Pak. Jika yang halal dengan yang haram bercampur. Hasilnya apa Pak? Hei. Jika halal bercampur dengan haram, hasilnya apa? Halal atau haram?
Makanya Quran mengatakan kan, wala talbisul haqqo bil batil. Tuh, Pak, ini air suci, bersih, halal Pak ya, boleh diminum. Coba air yang halal ini Pak, air yang suci ini Pak ya, tetesin Pak, setetes 2 tetes racun, tes. Hasilnya Pak, hasilnya racun kan? Hasilnya racun. Betul, kita sudah kerja keras, banting tulang dari pagi sampai sore, dibayar, dapat imbalan, dapat gaji, tapi ada hak orang lain yang masuk ke situ Pak, nyampur, maka jadi haram kabeh Pak. Jadi haram semua Pak. Hati-hati dengan yang haram. Jangankan haram yang banyak, dikit aja Pak. Racun mah tetap racun, ini bisa teracuni Pak. Kata Nabi, ambil yang halal. Ya, tinggalkan yang haram. Jadi ada 3 pesan Nabi dari sini. Bertakwa kamu kepada Allah. 2 kali Nabi dalam hadis ini. Yang kedua, sederhanalah kamu dalam mencari nafkah. Sederhanalah kamu dalam mencari nafkah. Karena rizki sudah Allah tentukan. Jangan karena mencari nafkah lupa diri, lupa sang pencipta, lupa ilahi, lupa segalanya. Kalau dirinya akan kembali kepada Allah. Ambil yang halal, tinggalkan yang haram. Terakhir Pak, terakhir saja Pak. Nabi telah memberikan perumpamaan tentang tentang mencari nafkah tadi Pak. Jadi Nabi telah memberikan perumpamaan tentang mencari nafkah, yaitu sebagaimana dalam hadis riwayat Ahmad, Tirmidzi dan Ibnu Hibban. Kita diperintahkan oleh Rasulullah mengambil pelajaran dari hadis ini. Lau annakum tawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqus thair ta'du himasan wa taruhu bitonan. Jadi kita ini harus seperti burung Pak. Kata Nabi harus seperti burung. Seandainya kalian bertawakal kepada Allah, bertawakal itu ada usaha Pak, ingat. Ada usaha. Seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, niscaya Allah akan memberi kalian rizki sebagaimana Allah memberikan rizki kepada burung. Apa tawakalnya burung Pak? Coba apa tawakalnya burung? Terbang meninggalkan sarang. Betul ya? Terbang meninggalkan sarang. Pertanyaan saya Pak, ada nggak burung yang punya toko beras? Pak, ada nggak burung yang punya toko beras? Toko gabah? Tuh, jangan kalah sama burung kata Nabi. Apa tawakalnya burung? Keluar dari sarangnya di pagi hari. Ingat, keluar dari sarangnya di pagi hari dalam keadaan perut yang lapar. Kemudian dia terbang. Itulah tawakal. Jadi tawakal di sini usaha berarti Pak ya. Tong cicing wae. Isuk-isuk ngerengkol. Udah deh. Jadi dia memberikan rizki kepada burung. Allah berikan rizki kepada burung yang pergi pagi dalam keadaan lapar dan pulang dalam keadaan kenyang. Itulah tawakal. Ya, jadi harus ada usaha Pak. Pak, padahal burung tidak punya sawah. Ya, burung tidak punya toko beras, tapi burung bisa hidup. Ternyata bukan hanya dirinya yang hidup, dia bisa beranak pinak. Dan anak-anaknya bisa dikasih makan. Coba, itulah tawakal. Tapi ingat, sederhana dalam mencari rizki.
Jangan lupa kepada yang memberikan rizki itu. Ma'asyiral muslimin, terakhir dalam Al-Quran surah Al-Muluk ayat 15. Huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihin nusyur. Allah yang menjadikan bumi untuk kamu. Ingat, jadi bumi untuk kita, Pak. Allah menjadikan bumi untuk kamu yang mudah dijelajahi. Maka jelajahilah di segala penjurunya. Inilah tawakal, inilah usaha. Dan makanlah sebagian dari rezeki. Dan makanlah sebagian dari rizkinya. Karena rezeki Allah banyak, Pak. Sebagian saja. Dan hanya kepadanya lah kamu kembali setelah dibangkitkan. Jadi di sini kita ingatkan oleh Allah. Yuk cari rezeki. Mau kemana? Orang Jakarta mau ke Purwakarta boleh? Pak, orang Jakarta cari rezeki ke Purwakarta boleh? Ke Surabaya? Ke Singapura? Silahkan. Tapi ingat kamu bakal mati dan dibangkitkan. Coba Pak. Itu boleh usaha ke Malaysia, kerja di Singapura, kerja di Surabaya, kerja di Purwakarta. Tapi ingat, siapa, di mana kita berada, siapa yang ngasih rizki. Jangan lupa, ittaqullah, ittaqullah. Saya kira cukup Pak ya. Mudah-mudahan yang disampaikan bermanfaat. Ini baru satu Pak, dari 4 yang dituliskan tadi. Insya Allah untuk bulan depan masih nambah nih. Ajal, umur. Ya, saya kira mudah-mudahan yang disampaikan bermanfaat. Dan insya Allah bulan depan bisa kembali lagi bertemu untuk melanjutkan ini. Lebih kurang mohon maaf. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.